Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang ini kita ditakdirkan insyaallah bisa sholat bersama. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal syukur kita tidak boleh menganggap itu enteng. Syukur itu adalah makom tertinggi. Kalau tidak menjadi orang yang syukur, ya tentu menjadi orang yang kufur. Oleh sebab itu, syukur itu terbagi 3. Saya sering mengulang-ulang ini karena masjid kita ini menaranya penah. Berarti pesan daripada pendahulu-pendahulu kita adalah pesan keilmuan. Pertama, bersyukur dengan hati. Kedua, bersyukur dengan lisan. 3, bersyukur dengan anggota badan. Walaupun kita belum sampai bersyukur dengan hati, paling tidak kita tahu, oh, kesana arahnya. Bersyukur dengan hati itu artinya di dalam hati kita selalu mengingat, selalu memahami, selalu mengingat-ingat apa yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat. Itu tidak bisa kita hitung. Tidak bisa hitung berarti kita ditantang untuk menghitung. Ya, bahasa Quran itu tidak bisa dihitung. Berarti kita ditantang untuk membuktikan bahwa itu tidak bisa dihitung. Ya. Mudah-mudahan kalau selalu ingat para nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan batin kita ke arah tauhid yang sempurna. Ya. Kemudian dengan lisan selalu mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan di dalam Quran. Ya. Ada 33 substansi di dalam Al-Quran, kita diajarkan bersyukur. Contoh saja, diajarkan dalam surah Kahfi, alhamdulillah Allah telah mengkaruniakan, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan isinya tidak bengkok. Itu suatu kesyukuran yang panjang. Ya, ada 33 substansi di dalam Al-Quran. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah diajar oleh Rasulullah ketika tidur maupun bangun.
ya. Kemudian ada yang di luar kemampuan kita. Ketika kita bersin, alhamdulillah. Itu di luar kemampuan kita, ya. Nah, yang terakhir adalah bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan itu melambangkan bahwa kita mensyukuri sesuatu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan badan kita, dengan jasad kita. Dan ketiga-tiganya mengarah kepada taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Walaupun mungkin kita belum sampai dalam perjalanan yang panjang gitu, paling tidak kita tahu bahwa syukur itu arahnya. Nanti mudah-mudahan kita berusaha memahaminya terus-menerus, ya. Kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Inti akhirnya bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Itu intinya. Bagaimana Nabi Muhammad di dalam surah Furqan ayat 30. Dia akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala betapa sedihnya di dalam bahasa laporannya itu. Ya Rabbi, Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku mengabaikan Al-Quran ini. Hadzal Quran mahjura. Bagi kita kesedihan itu tentu terasa di dalam hati kita. Bagaimana kita berusaha untuk membuktikan kepada Rasulullah SAW apa-apa yang digambarkan kesedihan Rasulullah itu di dalam Al-Quran. Setidak-tidaknya itu yang kita lakukan. Mari kita kembali kepada topik hari ini. Saya ingin menyampaikan, janganlah kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 di dalam Al-Quran. Pertama, Nabi Ibrahim mengucapkan jangan kita berputus asa terhadap nikmat Allah. Di dalam surah Hud ayat 56. Jangan berputus asa sebab dia memperoleh putra pada saat usianya sudah lanjut sekali. Artinya sesuatu yang tidak mungkin diperoleh kecuali Allah memberikan rahmatnya. Dan dikatakan kecuali orang-orang yang zalim. Kecuali orang-orang yang zalim, yang sesat. Nah, itu menggambarkan sesuatu yang kita hindari setiap sholat kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadikan orang yang sesat. Kedua, di dalam surah Yusuf, ya. Ketika Nabi Yakub memesan kepada anaknya, jangan berputus asa. Kamu mencari Nabi Yusuf dan Benyamin, 2 anaknya hilang. Kecuali orang kafir. Nah, bagaimana pesan kepada Nabi Muhammad SAW? Di dalam surah Az-Zumar, pesan ini membuat Nabi gembira sekali. Mengapa bergembira? Ya, karena pesan itu disampaikan kepada umatnya, jangan putus asa terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, itu gembira dia. Ya, mudah-mudahan kegembiraan itu muncul juga dalam hati kita. Bagaimana dosa-dosa kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan, ajarkan, pahamkan kepada hamba-hambaku yang berbuat
melampaui batas. Melampaui batas itu dosa-dosa, ya, kepada dirinya, ya. Ala anfusihim, kepada diri kita, ya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, ya, dan Dia Maha Pengampun. Nah, sekarang posisi kita, saya pelajari Al-Quran, ada 3 kemungkinan. Satu, berdosa kecil yang bisa dihapus dengan perbuatan-perbuatan yang kebajikan, misalnya berwudu, ya, sholat. Itu dalam surah Hud ayat 114 atau 115. Jadi dosa-dosa kecil kita bisa dihapus. Kedua, tergambar di dalam surah Al-Furqan, ya, bagaimana seorang yang berdosa sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Wa amana, bertobat dan kembali imannya, berarti dia melakukan kesalahan yang luar biasa sehingga imannya runtuh, gitu. Ayat itu, ya, man taba wa amila amalan shalihah, dia beramal sungguh-sungguh luar biasa sehingga apa yang dilakukan di dalam tobatnya itu, mereka itulah faulaika yubaddilullah, Tuhan mengubah dosa-dosanya tadi, segunung katakan dosa-dosanya tadi, dirubah menjadi hasanah, jadi kebaikan. Jadi dosanya sebesar gunung diubah menjadi sebesar pahala, luar biasa. Makanya bergembira. Kedua, orang yang berdosa wataba, ayat 71, ya, wataba wa amila amalan soleh. Jadi tidak ada amalan soleh, ya, beramal soleh. Artinya orang-orang yang biasa saja, berdosa biasa saja. Tadi dosanya luar biasa. Nah, dengan ayat ini memberikan semangat kepada kita untuk jangan putus asa terhadap rahmat Allah yang insya Allah bisa menghapus dosa-dosa kita. Semua kita, tidak ada saya kira orang yang bersih. Di dalam surah An-Najm diingatkan, jangan kamu orang takwa itu merasa bersih, gitu, ya. Nah, maksudnya jangan merasa pede, gitu. Karena dosa-dosa itu timbul karena perubahan ilmu, perubahan amal, perubahan iman, gitu, ya. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan lagi, jangan sampai di situ saja. Ayat 54 surah Az-Zumar. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Sebetulnya kalau kita baca terjemahan itu tidak pas. Sebenarnya kata taubat itu ada 4 di dalam Quran. Ada 4. Satu berdasar kata taubah, ya. Kedua berasal dari kata naubah. Ketiga berasal dari kata aubah. Nah, tiga-tiga itu, yang 4 itu kisah tobat dari umat Yahudi, ya. Yang 3 itu ya digambarkan. Kalau taubah itu ibarat cangkir berisi air. Nah, tobatnya, kata taubat itu hanya untuk cangkirnya, untuk jasad. Nah, kalau cangkir yang berisi air tadi berisi najis,
Itu taubatnya berasal dari kata aubah. Nah, wa anibu. Satu, ketiga, doa kita habis sholat, habis wudu, berdoa, Allahumma jalni minat tawabi. Nah, itu tobat dalam arti malu, merasa malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergambar kita. Kata-kata taubat itu ada 4, ya. Mungkin saat ini mungkin kita belum terbayang, tapi dalam perjalanannya nanti insya Allah akan menjadi jelas, ya. Selanjutnya, ini pesan yang sangat berbahaya, ya. Mengapa saya sangat bahaya? Memang berbahaya, ya. Dalam surah ayat nomor selanjutnya, wattanibu ahsana ma unzila ilaikum mir rabbim. Ikuti yang terbaik, bagaimana yang sebaik-baiknya terhadap Quran yang diturunkan kepada kamu. Ikuti Quran. Artinya kalau kiai kita memberikan ceramah, ya, misalnya tafsir, kiai memberikan ceramah, perhatikan betul apa yang bisa dilakukan, lakukan, karena kita akan menyesal. Sekarang 3 ayat kemudian, intakula nafsu ya hasrata. Jangan sampai ada yang ngomong di antara jiwa-jiwa kamu, merintih dan mengatakan, aku menyesal karena ternyata banyak perintah-perintah Allah itu di dalam Al-Quran tidak kujalankan. Banyak, walaupun mungkin perintahnya itu pikirkan, renungkan, itu perintah. Jadi perintah di dalam Quran itu kategori isi Al-Quran itu ada 4. 1, menunjukkan kebesaran, ya. Kedua, menunjukkan ancaman neraka. Ketiga, berita gembira masuk surga. Keempat, menceritakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Keseluruh itu dalam rangka mengharapkan kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya. Jadi kalau membaca Quran seperti itu, kita bayangkan, oh ini Allah suruh dekat nih, gitu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kedua, ada lagi yang ngomong, kata Allah, jangan ngomong dengan lirih, seandainya aku diberi petunjuk oleh Allah, tentu aku jadi orang yang bertakwa. Ketiga, seandainya aku kembali ke dunia, gitu. Ada 3 tadi. Kembali ke dunia, tentu aku menjadi orang yang muslimin. Itu gambaran kemungkinan kalau kita mengabaikan Al-Quran, ya, mengabaikan Al-Quran, kemungkinan 3 itu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita. Bagi saya sangat terentak, ya. Bagi saya sangat memberikan suatu harapan, ya, sehingga kita menjadi insya Allah orang yang bertakwa. Saya kira cukup, ya. Tabarakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah
Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kesimpulan, jadi harapan kita jangan putus ya, terhadap penderitaan mungkin, terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana dia tidak punya anak, akhirnya punya anak. Nabi Yusuf, Nabi Yakub menggambarkan bagaimana menderitanya dia sampai matanya tuh hanya karena menangis, jadi matanya itu nggak buta. Sekian lama kehilangan Yusuf dan Benyamin. Jangan putus asa. Apalagi kepada Nabi Muhammad SAW, pesan kepada kita untuk selalu mengingat bahwa walaupun bagaimana kita beristighfar selalu, karena istighfar itu banyak sekali ya. Istighfar karena hati ya, di dalam surah Al-Mulk ayat 10 karena salah ya, sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan gaib akan diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala yang besar. Jadi takut saja karena takut. Kemudian hati kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sama berdoa, satu sama lain berdoa, sesama umat Islam wajib itu berdoa sampai kepada doa kita kepada terdahulu umat muslim yang terdahulu sampai yang akan datang. Bagaimana malaikat berdoa untuk kita kalau kita ke masjid duduk menunggu azan dan selesai sholat berzikir, malaikat berusaha mendoakan kita. Kemudian ibadah-ibadah kita sanggup menghapus dosa kita. Itulah mudah-mudahan tertancap di hati kita dan kita ingat selalu dan kenang selalu, karena setiap Jumat kita mendapat pelajaran ya, setiap Jumat kita mendapat pelajaran. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.